Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri ungkap keuntungan timnya tak diperkuat pemain naturalisasi. Indra Syafri telah mengumumkan 20 pemain yang akan ia bawa untuk berkompetisi di SEA Games 2023. Seperti yang diketahui, cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 akan dimulai pada 29 April mendatang. Dari daftar tersebut hanya ada 2 pemain yang tidak berkompetisi di Indonesia. Mereka adalah Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Indra Syafri praktis memilih pemain-pemain yang saat ini berkompetisi baik di Liga 1 ataupun Liga 2. Pelatih berusia 60 tahun itu menyebut situasi ini menjadi keuntungan bagi skuadnya. Pasalnya, seluruh pemain sudah mendapat bermain reguler di klubnya masing-masing. Lebih lanjut, Indra Syafri memastikan seluruh pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemain utama di Timnas U22 Indonesia, apalagi melihat jadwal SEA Games 2023 yang cukup padat. Semua pemain punya kesempatan yang sama, pasti 20 pemain itu semua pemain inti. Kita akan melakoni 6 pertandingan dan 6 laga lah yang akan dilakukan rotasi untuk menentukan yang paling tepat 11 pemain, siapa melawan siapa, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri soal adanya isu pemain titipan jelang SEA Games 2023. Sang pelatih Timnas Indonesia U22 tersebut meresponnya dengan nada bercanda. Ia menegaskan bahwa hal itu tidaklah mungkin terjadi, sebab jika demikian maka dia menempatkan profesinya dalam bahaya. Di sisi lain, pemuda bernama Urip jalani debut di Liga Eropa. Ia masih berusia 16 tahun. Ialah Julian Urip, nama pemain yang jalani debut di Eerste Divisie, kompetisi kedua Liga Belanda. Julian Urip pada Sabtu 22 April 2023 menjalani debut bersama Jong AZ saat melawan Dordrecht. Pelatih Jong AZ Martin Martens memainkan Julian Urip pada babak kedua. Sayangnya pada laga debutnya itu, Julian Urip gagal membawa Jong AZ meraih kemenangan. Pada laga yang berlangsung di GN Stadion, Dordrecht meraih kemenangan 1-0. Gol tunggal Dordrecht dicetak oleh Anor El Azouzi pada menit ke-67. Dikutip dari Suara.com, pada Agustus 2022, Julian Urip mendapat kontrak profesional dari AZ. Di usia yang baru 15 tahun itu, Julian Urip mendapatkan kontrak profesional berdurasi 3 tahun hingga 2025 mendatang dari klub papan atas Belanda AZ Alkmaar. Sebagai informasi, AZ Alkmaar merupakan salah satu tim besar di kancah Liga Belanda atau Eredivisie. Klub ini tercatat mampu meraih prestasi tertinggi di sepak bola negeri kincir angin. Dilansir dari laman Transfermarkt, Julian Urip merupakan seorang gelandang kelahiran Belanda pada 26 Oktober 2006 lalu. Posisi naturalnya adalah sebagai gelandang serang. Meski begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Julian Urip sendiri sejak kecil telah menimba ilmu di Akademi AZ Alkmaar. Secara perlahan ia mampu menembus tim kelompok umur. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Sejak lahir hingga usianya kini telah 16 tahun, Urip sendiri tumbuh di Belanda. PSSI siapkan wadah bagi Timnas U20, gandeng Bayangkara FC. Usai batal tampil di Piala Dunia U20 2023, PSSI kini mengupayakan agar para pemain Timnas U20 terus terasah kemampuannya. Mereka direncanakan bergabung ke Bayangkara FC. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah sempat ada kabar wacana Timnas U20 dikumpulkan dalam satu tim guna memberi wadah kepada pemain. Kami sedang bicarakan dengan Bayangkara dan pemiliknya. Kalau U20 jadi tim masa depan kita, kalau belum ada pemain yang belum punya klub, kemungkinan bisa dimasukkan ke tim ini karena mereka punya talenta dan jam pertandingan itu perlu, kata Erick dalam jumpa pers di GBK Arena Jakarta. Ide mengumpulkan para pemain Timnas U20 sebelumnya muncul dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat momen pembubaran Timnas U20 beberapa waktu lalu. Saat itu orang nomor 1 di Indonesia itu menilai sayang jika tim tersebut dibubarkan, makanya perlu tetap menjadi satu tim. Tapi hal itu tidak mudah sebab sebagian besar pemain sudah dikontrak secara profesional oleh klubnya masing-masing. Makanya perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Hal itu pun diamini oleh Erick. Kalau tim baru itu tidak bisa dong, nanti klubnya tambah. Di Liga saja sudah ada 18 klub. Kalau tambah satu aneh, 18 saja masih bingung mengaturnya, ujarnya. Erick tak menepis format memasukkan timnas ke dalam kompetisi olahraga bukan hal baru. Sebelumnya olahraga basket juga menerapkan hal tersebut. Timnas yang dinamakan Indonesia Patriot itu main sampai musim reguler di Indonesia Basketball League atau IBL. Sedangkan di babak playoff mereka tidak main meskipun mereka menempati peringkat 1.
Tapi apakah itu bagus? Tentu perlu ada review. Kita tidak bisa itu salah atau benar. Kan kita sudah melakukan di Primavera, kirim ke Uruguay, tim Garuda Select, ujar pria yang merangkap Menteri BUMN ini. Mungkin mesti ada hal baru juga kita lakukan terobosan. Salah satunya membentuk tim utuh timnas U20 dan U22 di sebuah klub. Supaya jangka panjang prestasi kita bisa lebih baik karena kita punya blueprint 2045. Erick Thohir mempertegas. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mulai seleksi 20 pemain timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 hari ini 19 April 2023. Seleksi akan dilakukan sampai 29 April mendatang. Selama itu juga Indra Syafri akan menyusun kerangka tim untuk SEA Games 2023. Di situ kami akan memulai membentuk tim secara utuh yang nanti akan kita siapkan lawan Filipina. Siapa yang akan main dan kerangka timnya siapa, dan gameplaynya kayak apa, kata Indra Syafri akhir pekan lalu. Indra Syafri ungkap syarat 20 pemain yang akan gabung di timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Ternyata bukan hanya jago berlaga di lapangan, syarat macam gitu diberikan untuk bisa antisipasi serangan lawan. Indra Syafri mengungkapkan pemain yang akan dipilih salah satunya harus bisa memainkan minimal 2 peran di lapangan, sehingga posisi mereka bermain bisa berubah berdasarkan kebutuhan. Memang kami tadi diskusi sebelum line up dibikin, bahwa di menit kesekian akan ada perubahan khususnya di Wangga dari center back ke holding midfielder, kata Indra Syafri. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand disebut-sebut sebagai talenta terbaik Indonesia saat ini. Gelandang berusia 18 tahun itu punya atribut yang cukup lengkap di usia muda. Marcelino juga sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa. Mantan pesepak bola Persebaya Surabaya itu bermain untuk KMSK DNC di kasta kedua Liga Belgia. Marcelino akan mendapatkan tugas ganda di timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Selain sebagai kreator, pemain kelahiran Jakarta itu juga bisa menjadi eksekutor.